Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang komprehensif. Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali adalah yang terkait dengan politik dan kekuasaan. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dalam sejarah para sahabat, tabi'in, dan salafun saleh, kita melihat bagaimana mereka begitu perhatian terhadap masalah kekuasaan. Di dalam Al-Quran, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak ayat-ayat menerangkan kepada kita tentang masalah yang terkait dengan kekuasaan. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang kekuasaan. Allah menyuruh kita taat kepada Allah, kepada Rasul, dan juga taat kepada para pemimpin. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana menaati pemimpin. Misalnya dalam potongan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan alaikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah wa in kana 'abdan habasyian. Bahwa kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah, taat kepada pemimpin walaupun pemimpin tersebut adalah seorang hamba dari Habasyah. Kita melihat bagaimana Rasulullah begitu perhatian terhadap masalah kepemimpinan ini. Bahkan dalam satu hadis yang kelihatan sederhana, yaitu ketika rombongan musafir melakukan perjalanan, Rasulullah menyebutkan, "Idza kharaja tsalatsa falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada 3 orang di antara kalian yang melakukan perjalanan, maka pilih salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin. Di lain sisi kita melihat dalam sejarah, dalam lembaran sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dan kita mengetahui bahwa tidak ada yang menyibukkan sahabat ketika itu dari masalah di luar kepemimpinan. Siapa yang akan menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga mereka sibuk dengan itu, dan hal itu yang membuat terpaksa penguburan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam tertunda. Ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan adalah masalah yang sangat penting. Bahkan karena pentingnya masalah kepemimpinan, kekuasaan, politik, para ulama kita juga membuat begitu banyak kitab-kitab, buku-buku yang terkait dengan masalah kepemimpinan. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang satu kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Juga demikian dengan Al-Imam Al-Mawardi mengarang kitab yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini semua merupakan khazanah dan menjadi bukti bahwa Islam tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan, dari kekuasaan, karena Islam adalah agama yang komprehensif. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali masalah kepemimpinan. Kalau orang-orang di luar Islam mengatakan bahwa agama dan dunia tidak bisa disatukan, tapi justru dalam Islam bahwa dunia adalah bagian dari agama. Dunia harus diatur berdasarkan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam. Kalau mereka mengatakan bahwa politik adalah kekuasaan yang harus diberikan haknya kepada kaisar, dalam Islam tidak demikian. Politik bagian dari Islam. Karena itu Allah Ta'ala menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hendaknya kalian masuk Islam secara totalitas. Karena itu Islam tidak bisa dipisahkan dari politik, tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan dan kepemimpinan. Semuanya harus mengacu kepada ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana ikrar kita, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita,
adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.